Salam sejahtera, saudara semua. Kita berjumpa di dalam program Sapaan Gembala, dan kembali bersama saya, Pendeta Nathanael Sigit Wirastanto dari GKI Krian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama di dalam program Sapaan Gembala GKI. Kiranya yang kami renungkan ini boleh memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan satu bagian dari Alkitab, yaitu Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6, tentang berdoa. Matius 6 ayat yang ke-6, namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, tentu kita tidak asing dengan gaya berdoa keseharian kita, yaitu dengan menutup mata. Bahkan ketika masih sekolah minggu diajari oleh kakak sekolah minggu, ayo kalau mau berdoa, tutup mata baru melipat tangan. Nah, kita akan lihat sekarang pada aspek tutup matanya. Kenapa kok mesti menutup mata? Apakah jawabannya hanya sekedar supaya konsentrasi? Ternyata kalau kita pelajari dan renungkan lebih dalam, bukan itu alasannya. Meskipun alasan itu tidak salah. Menutup mata itu akan membuat diri kita atau pandangan kita ke depan itu gelap. Gelap itu adalah tanda bahwa kita tidak punya pengharapan. Gelap itu adalah tanda bahwa kita itu lemah. Nah, di dalam posisi gelap dan lemah itulah, maka kita hanya membutuhkan Tuhan. Di dalam kondisi gelap dan lemah itulah, maka kita bersandar kepada Tuhan. Itulah arti kenapa berdoa kok mesti menutup mata. Itu adalah sekali lagi tanda kita membutuhkan Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang hidup ini pernah mengalami sebuah fase yang disebut dengan titik gelap, bukan? Seringkali Tuhan membiarkan atau mengizinkan kita berada pada titik gelap atau titik terendah. Kenapa Tuhan sampai izinkan? Itu supaya kita sadar bahwa kita hanya membutuhkan Tuhan. Yang care, yang peduli hanya Tuhan. Dan kita seringkali hanya merasakan begitu ada di dalam posisi terendah, ketika sudah mentok, ternyata hanya kita berdua dengan Tuhan. Memang pada akhirnya, hidup ini hanya kita dan Tuhan. Ketika dunia sudah menutup telinganya bagi kita, maka hanya tinggal kita dan Tuhan. Nah, mari kita bersama akan merenungkan dari apa yang sudah kita baca di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-6 tentang hal berdoa. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa? Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Artinya kalau masuk ke dalam kamar, berarti hanya meninggalkan kita dan Tuhan. Doa antara kita dan Tuhan, ini ada sebuah dialog batin. Karena di dalam kamar yang terkunci, itu ada nuansa atau suasana hening. Dialog batin antara kita dan Tuhan. Jadi berdoa ada saatnya kita berbicara dan Tuhan pasti mendengar, tapi ada saatnya pula Tuhan berbicara dan kita diam mendengar.
Di dalam kamar yang tersembunyi ada dialog batin antara kita dengan Tuhan. Dan berikutnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bebas mengungkapkan isi hati kita. Kita mau menangis, tidak ada yang menyalahkan. Kita mau menumpahkan keluh kesah pun, Tuhan saja mengatakan, aku akan menaruh air matamu di dalam kirbatku. Jadi semua keluh kesah kita itu bukan kita tumpahkan di media sosial. Kita punya pergumulan pribadi, persoalan pribadi, bukan kita tumpahkan di area publik. Tidak salah kita memposting foto, memberitakan ABC di media sosial. Itu adalah keniscayaan hidup di zaman digital. Tetapi jangan lupa, bagi orang Kristen, media sosial itu adalah bagaikan mimbar pemberitaan firman. Jangan lupa, media sosial juga sarana mewartakan iman. Beritakanlah iman, beritakanlah yang baik, beritakanlah kebaikan Tuhan, beritakanlah sukacita. Tetapi keluh kesah tentang pergumulan pribadi, baiklah hanya disampaikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mau peduli. Ya Tuhan bisa memakai siapa saja. Tetapi ketika kita berdua dengan Tuhan, itu tandanya kita hanya membutuhkan Tuhan. Dan bukan yang lain. Sekali lagi Tuhan mengatakan, jika kita berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Secara personal. Ini adalah sebuah jawaban pribadi. Ini adalah sebuah doa pribadi. Maka dari itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mengaruniakan waktu di dalam hidup ini. Dengan begitu banyak, dengan begitu panjang, begitu banyak kesempatan. Maka, jangan pernah lewatkan saat kita untuk berbicara dengan Tuhan. Jikalau kita semuanya mengalami hal di mana kondisinya mentok, di mana kondisinya seakan tidak ada pengharapan, maka ketahuilah, maka disitulah hanya menyisakan kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang memahami. Hanya Tuhan yang mengerti. Maka dari itu, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah merasakan tidak ada berpengharapan, kemudian merasa hidup ini seakan-akan sudah mau selesai. Jangan. Berdialoglah dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan di dalam sapaan Gembala GKI saat ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami dalam perenungan ini, karena seringkali ketika kami ini berada di dalam posisi yang tidak lagi berpengharapan menurut kami, di dalam posisi yang sukar, kami sering berteriak, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Tetapi saat ini kami boleh merenungkan, ketika Tuhan izinkan kami berada di posisi yang tidak kami bayangkan, itu sebenarnya adalah pesan kuat, bahwa kami hanya butuh Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami tetap mengingat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara.